Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Hari ini aku akan membahas tentang kumpulan soal-soal TWK HOT. Nah, soal ini aku susun berdasarkan FR tahun lalu, atau lebih tepatnya ini aku buat berdasarkan pengalaman aku tahun kemarin. Nah, soal-soal ini pastinya sudah update dan telah aku sesuaikan dengan kisi-kisi dan telah menyeleksinya dengan sebaik mungkin. Dan teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like-nya biar aku makin semangat untuk membuat rangkuman materi berikutnya. Oh iya, aku ada info menarik nih teman-teman. Jadi kita lulus ini akan mengadakan tryout spekta di tanggal 26 April sampai 3 Mei 2021. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih kita lulus itu, ini merupakan sebuah lembaga bimbingan belajar online yang telah meluluskan 80% siswa dan siswinya pada seleksi CPNS maupun P3K. Nah, kali ini untuk edisi spesial Ramadan akan mengadakan tryout spekta berbagi kebaikan dengan hadiah berupa 3 buah smartphone untuk 3 orang pemenang. Nah, luar biasa kan? Jangan lupa tanggalnya, tanggal 26 April sampai 3 Mei 2021. Cara ikutnya gimana? Gampang aja teman-teman, sisa download aplikasinya di Play Store dan ikuti langkah-langkahnya seperti ini. Mudah kok, teman-teman download aja di Play Store. Untuk info lebih jelasnya silahkan teman-teman bisa lihat linknya di description box aku. Jangan lupa ya, tanggal 26 April sampai 3 Mei 2021 dengan hadiah 3 buah smartphone untuk 3 orang pemenang. Oke, selamat belajar dan semoga berhasil. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pada tahun 1953, tepatnya tanggal 17 Juli, diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Salah satu tokoh nasional Indonesia menyebutkan bahwa koperasi adalah salah satu jalan untuk melepaskan diri dari kemiskinan pasca lepas dari penjajahan Belanda. Tokoh tersebut yang kemudian digelari Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh yang dimaksudkan tersebut adalah A. Insinyur Soekarno, B. Ki Hajar Dewantara, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Muhammad Hatta, dan F. E. Dawes Dekker. Nah, silakan teman-teman pilih jawaban dari soal nomor 1. Oke, sudah dipilih. Nah, kita bahas ya. Jadi untuk soal pertama ini jawabannya adalah Muhammad Hatta. Nah, kita bahas sedikit biografi dari Bapak Muhammad Hatta. Jadi, beliau merupakan tokoh nasional yang dikenal sebagai pahlawan, negarawan, ekonom, sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Lelaki yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 tersebut pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Kemudian, Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dirinya didaulat karena perannya yang cukup besar dalam memajukan koperasi di Indonesia. Tanggal 17 Juli 1953 melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Hatta resmi menyandang sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, sejak pertama kali datang ke Belanda, Hatta telah bergabung ke dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang bernama Indische atau Perhimpunan Indonesia. Nah, kenapa aku buat poin-poin ini? Jadi tahun kemarin itu banyak sekali membahas tentang tokoh nasional. Jadi saran aku teman-teman perbanyak baca referensi, perbanyak baca biografi tentang tokoh-tokoh nasional. Teman-teman cari tahu apa julukan dari tokoh nasional tersebut, apa sumbangsi terbesarnya yang pernah diberikan ke Indonesia, dan apa organisasi yang pernah beliau ikuti. Silakan teman-teman cari tahu tentang tokoh-tokoh lainnya selain dari Muhammad Hatta. Itu penting banget karena kemarin sangat banyak membahas tentang tokoh-tokoh nasional. Oke? Kita masuk ke soal nomor 2. Anti adalah seorang guru sekolah dasar dan juga seorang ibu rumah tangga
dengan 3 orang anak yang masih kecil. Setiap harinya, Bu Anti harus melakukan absensi dengan fingerprint pukul 7 sampai 7.30. Karena kondisi sebagai ibu rumah tangga dan 3 orang anak, membuat Bu Anti setiap paginya ke sekolah lebih awal dengan pakaian rumah untuk absensi, kemudian balik ke rumah mengurus rumah dan anak, dan kembali ke sekolah pukul 8.30. Sikap Bu Anti ini bertentangan dengan sikap A. Patriotisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Integritas, dan E. Nasionalisme. Silahkan teman-teman pilih jawabannya apa? Oke, sudah. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya integritas. Kenapa? Ini gampang saja. Karena ini berkaitan dengan sikap kejujuran. Di soal tersebut, Bu Anti tidak jujur karena ia datang lebih awal, kemudian kembali ke rumah, dan kembali lagi ke sekolah pada pukul 8.30. Jadi ini sangat tidak jujur. Sehingga ini merupakan sikap yang bertentangan dengan integritas. Oke, sepakat ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sofian pagi ini sedang menonton berita dan melihat sebuah berita tentang kejadian bom di Makassar. Ledakan yang terjadi di Makassar merupakan aksi bom bunuh diri di depan gerbang pintu depan halaman gereja katedral. Kejadian bom bunuh diri pada kasus pemboman gereja katedral Makassar melanggar sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Silahkan teman-teman jawab. Oke, dan soal untuk nomor 3 ini jawabannya adalah A1. Nah, kenapa? Pada kasus tersebut, dari kata kuncinya tentang aksi bunuh diri dan gereja katedral Makassar, ini melanggar sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sebab terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Seandainya ini bukan tentang kebebasan beragama, maka ini bisa saja masuk ke sila kedua. Tapi ini lebih spesifik tentang kebebasan beragama, sangat berkaitan dengan isu agama. Lebih tepatnya lagi, ini masuk pada butir keempat sila Pancasila yang pertama, yaitu tentang membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oke, sepakat ya teman-teman? Jadi sebenarnya untuk kasus pemboman itu tidak selalunya mengacu pada sila pertama. Ini kembali lagi ke konteksnya. Apakah dia berkaitan dengan isu agama apa tidak? Jika tidak, maka itu lebih berkaitan dengan isu kemanusiaan atau lebih ke sila kedua. Tapi pada soal ini sangat berkaitan dengan isu agama. Lanjut nomor 4. Pada tahun 1959, Soekarno memberikan penghapusan hukuman dengan mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 330 kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan DITII Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Penghapusan hukuman ini diberikan lantaran para pemberontak dinilai telah insyaf dan mau kembali ke NKRI. Pemberian penghapusan hukuman oleh Presiden Soekarno saat itu disebut dengan A. Grasi, B. Amnesti, C. Abolisi, D. Rehabilitasi, dan E. Banding. Silahkan teman-teman jawab. Oke, jadi nomor 4 ini jawabannya adalah B. Amnesti. Nah, kita bahas satu persatu apa sih perbedaan dari grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dimulai dari grasi ini merupakan perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan MA. Kemudian untuk amnesti, ini keywordnya adalah penghapusan atau pengampunan. Nah, keyword tambahan ini dapat diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang. Kemudian abolisi dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Ini diberikan oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Dan yang terakhir,
yaitu rehabilitasi. Ini merupakan sebuah pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya kembali dalam kemampuan kedudukan dan hak serta martabatnya diberikan Presiden dengan pertimbangan DPR. Nah, kenapa amnesti? Karena ini merupakan pengampunan dan penghapusan hukuman yang telah diberikan kepada seseorang dan sekelompok orang. Teman-teman lihat, kepada orang-orang, artinya ini lebih dari satu. Untuk abolisi dan rehabilitasi ini udah aku coret, nggak mungkin ini jawabannya, karena abolisi ini diberikan pada saat proses hukum sedang berjalan, sedangkan rehabilitasi ini itu lebih ke pemulihan haknya. Misalnya ada kekeliruan dalam pemberian hukuman, maka ini akan dipulihkan. Jadi opsinya cuma dua, apakah gerasi atau amnesti. Nah, di sini dijelaskan bahwa diberikan kepada orang-orang, artinya lebih dari satu orang. Jadi yang benar adalah amnesti. Kemudian soal nomor 5, ini soal terakhir. Laura sangat menyukai berbelanja baik di mall ataupun di online shop. Dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi membuat sangat mudah untuk memperoleh produk-produk berkualitas baik dalam negeri maupun produk luar negeri. Tetapi saat berbelanja, Laura selalu mengutamakan untuk memilih produk-produk buatan dalam negeri. Sikap yang dapat dicontoh dari Laura berupa mengutamakan produk dalam negeri merupakan salah satu sikap A. Cinta tanah air, B. Bela negara, C. Nasionalisme, D. Integritas, dan E. Patriotisme. Silahkan teman-teman jawab. Oke, jadi ini jawabannya adalah nasionalisme. Kenapa? Kita bahas. Nah, nasionalisme dan patriotisme itu merupakan salah satu bentuk cinta tanah air. Nah, perbedaan dari dua kata ini itu diwujudkan dalam bentuk, untuk nasionalisme bentuknya kesetiaan. Jadi keywordnya ada di kata kesetiaan. Sedangkan untuk patriotisme itu ini menunjukkan sikap rela berkorban. Kemudian untuk bela negara sendiri ini merupakan sebuah implementasi dari sifat dan sikap patriotisme. Oke, paham ya teman-teman? Silahkan dipahami konsep-konsep ini. Cukup sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, don't forget to like, comment, and share materi ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!